kita punyanya yaitu tes spesifik atau pemeriksaan spesifik pada isi algia. Jadi untuk mendiagnosa si pasien tersebut, yang pertama adalah silakan handlingnya. Handlingnya adalah lumbrical dan di bawah kasih. Oke. Ini kita melakukan pemeriksaan spesifik pada isi algia. Yang pertama adalah SLR. Oke. Tingginya 35 sampai 70 derajat. Namun pada isi algia itu dia sudah nyeri pada bagian sekitar 40 sampai 50 derajat. Misalkan yang kaki yang sakit adalah pada bagian kaki kanan. Jadi kita harus sesuai dengan kaki yang sakit dan nyerinya menjalar. Oke. Naik lagi. SLR, gimana Pak? Sakit apa tidak? Sakit Bu. Sakit. Ini SLR. Kemudian ditambah gagal. Tangannya lumbrical. Tidak masalah mau kanan mau kiri, yang penting gini. Mau kalian gini, mau kalian gini, tidak masalah. Yang penting lumbrical. Ini adalah Bragger. Gimana Pak? Ditambah penekanan sakit tidak? Sakit. Ini adalah SLR tambah dorsifleksi, dorong ke atas, Bragger. Kemudian pemeriksaan yang ketiga adalah Neri. Silahkan fleksi cervical. Naik lagi. Oke. Ini tanpa bantal. Oke, turun lagi. Oke, kita ulang lagi ya sekali ya. Oke, SLR, Bragger, Neri. Sakit tidak? Ya, misalkan sakit. Kemudian tes yang terakhir adalah, yuk kamu bangun, kaki yang empal-empal. Yang sakit adalah kaki yang kanan, agak ke depan dikit. Tangannya seperti ini, sampai lurus ke belakang. Kaki yang sakit diangkat, diluruskan ke depan, ditambah dorsifleksi. Kemudian di sini untuk fleksi cervical. Jadi dagu menyentuh dada. Silakan. Bagaimana Pak? Sakit atau tidak? Oke. Itu sakit. Jadi untuk keempat dari pemeriksaan spesifik ini positif apabila nyeri. Jadi kalau misalkan terjadi nyeri berarti dia positif terkena isi algia. Satu lagi, SLR dilakukan secara pasif. Nanti saya akan tanya loh ya. Mas diingat ya. SLR itu dilakukan pasif. Kemudian untuk swab test itu dilakukan aktif. Kita hanya memberikan instruksi kepada pasiennya. Apa yang aktif? Yang aktif Sini tadi. Yang aktif tadi apa? Swab test. Positif apabila nyeri. Kalau nggak nyeri berarti isi algianya dia bukan isi algia, mungkin ada faktor penyakit lain. Sampai sini paham? Pasien saya. Oke, lanjut lagi. Balik. Ayo silakan sini aja. Coba saya ingin melihat kalian SLR, Bragger, Neri dan swab test. Silakan. SLR, Bragger, Neri, swab test. Gak apa-apa di situ aja. Misalkan kalian duduk, ngokak-ngokak kaki. Kalian juga sebagai fisioterapi itu ibaratnya pasien di depan kalian itu adalah pasien beneran. Bagaimana komunikasi kalian kepada pasien tersebut? Tidak mungkin kan kalian dulu tolong ini nggak mungkin kan.
Bu, tolong digerakin kakinya ke depan, dagunya menyentuh dada. Gak mungkin kan kalian juga ngomong, Bu, fleksi servikal. Emang saya tahu mas, emang saya tahu mbak fleksi servikal itu gimana. Jadi komunikasinya itu juga harus main ya. Besok kalau pas praktikum, komunikasi juga harus ditekankan. Bayangkan besok pasien kalian adalah pasien beneran, jadi kalian harus berkomunikasi dengan baik kepada pasien agar pasien itu dapat mengerti apa instruksi dari kalian. Oke, silakan. Kalau di situ juga kan. Kalau di sini nggak bisa. Oke, udah selesai? Udah? Udah ngerti ya? Lanjut lagi, Mas. Silakan tempur. Oke, kenapa tengkurap? Karena memang yang harus diperiksa adalah pada bagian punggung bawah. Karena kan dia terjadi isiakia, dia kan sakitnya pada bagian punggung bawah hingga ke kaki. L4, L5, L5, S1. Nervus ischiadicus di sini terjadi percabangan dua saraf. Oke, yang dua saraf tadi dia bercabang sampai ke ujung kaki, makanya terjadilah saraf kejepit, nyerinya berat. Perlu kalian ketahui ya. Oke, misalkan nih, untuk dilakukan untuk mengecek spasme caranya gimana? Ini Palpasi. palpasi. Oke, palpasinya gimana? Dengan menekan, kemudian tidak boleh ada yang pembatas dari kulit ke kulit. Jadi kalau mau palpasi seseorang apakah dia spasme apa tidak adalah bebaskan area yang ingin dipalpasi dari pakaian maupun celana. Cuma kan ini saya tidak mungkin ya. Tapi kalian harus tahu kalau mau palpasi seseorang itu harus skin to skin, kulit ketemu kulit, biar kita tahu. Kalau ini kan sebenarnya kita tidak begitu paham. Karena kan ada pengganjalnya, apalagi kalau misalkan pakainya yang agak tebal kan kita tidak bisa. Pak, yang sakit yang mana? Membandingkan kira-kira mana yang lebih sakit sambil dikomunikasi. Gimana Pak? Yang sakit yang mana? Sakit duluan. Oke, misalkan sudah ketemu otot yang spasme, kalian friction, kalian massage pakai baby oil. Jadi kalau untuk massage-nya itu tidak boleh ada pelapis baju juga celana, tetap skin to skin dari bawah ke atas. Bisa pakai jempol, bisa pakai telapak tangan, tapi memang enaknya pakai jempol untuk saya, cuma kadang sakit di jempolnya. Kalau mau yang kayak gini aja nggak apa-apa, dari bawah ke atas. Ya. Ketika sudah dirasa spasmenya berkurang, terus kita lanjut ke selanjutnya. Misalkan ini kan ada spasme, terus biasanya di sini otot yang spasme adalah otot hamstring. Kemudian kita rilis juga, karena kan ini hamstring adalah grup otot yang besar, makanya pakai ini. Dari bawah ke atas, pakai minyak, skin to skin. Dari bawah ke atas, bawah ke atas. Tapi agak di bawah ke atas. Oke. Ini. Kalau ini nggak boleh. Ini kan
soft tissue, tulang ketemu soft tissue, kasih yang soft tissue-nya. Jadi soft tissue ketemu soft tissue, otot ketemu otot, rilis ke atas. Oke, ketika sudah selesai kita massage, lanjut kita stretching. Oke, stretching. Ketika otot spasme berarti kita kasih stretching. Dicatat. Ketika otot spasme, stretching. Ketika otot memendek, di stretching. Ketika terjadi kelemahan otot, kita meningkatkan kekuatan otot pakai strengthening. Strengthening itu penguatan otot. Hah? Ya, pokoknya untuk menguatkan otot itu kalau misalkan ada otot yang lemah. Oke, friction kan tadi udah untuk quadratus lumborum dia spasme kita rilis, hamstringnya juga kita rilis sudah mulai enakan. Lanjut ke stretching. Stretching coba kamu telentang. Kita mau stretching hamstring karena hamstringnya memendek. Telentang. Oke. Mungkin satu orang maju. Stretching hamstring adalah dorong ke atas. Kakimu di badan di sini di bahu. Kemudian dorong ke atas. Pelan-pelan. Tanganmu jatuh, lubrikal. Seperti ini. Jadi kan ini pengganti dari pendekmu. Bahumu di sini, tanganmu. Nah, badanmu yang dorong ke depan, pelan-pelan. Oke, itu adalah stretching hamstring. Oke, terasa ketarik di hamstringnya. Jadi hamstringnya dia meregang. Oke, turun. Yang pertama kita stretching hamstring dulu, karena kan hamstringnya memendek sama spasme. Oke. Yang kedua adalah otot yang spasme tadi apa? Kan ada dua yang memendek, ada dua yang spasme, hamstring dan quadratus lumborum. Oke, bangun. Duduk bersentuh kayak sholat. Gak perlu sholat. Oke, sip. Nah, pahanya tadi buka. Oke, dorong ke depan. Dua-duanya. Jangan lupa gluteus dan engkelnya saling bersentuhan. Oke. Agak dibuka pahanya. Jadi ini hanya pahanya yang dibuka. Oke. Jadi pada otot quadratus lumborumnya dia ke stretch. Jadi stretching. Karena kan ototnya dia kan spasme. Ketika spasme kan dia mengkerut. Ketika dikasih stretching dia bergerak. Itu stretching. Balik lagi. Oke. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua adalah diluruskan kakinya ke depan. Dibuka. Dorong ke depan. Tapi pada pasien isian dia jangan harap mau mampu sebisa mungkin ya. Segini aja dia mungkin tidak bisa dan bahkan bisa kita. Oke, balik lagi ke sini. Enggak. Ini tetap. Yuk. Silakan dilakukan. Itu yang Kalau untuk pasien yang tidak bisa, kita bantu. Berapa hitungan? Orang revisi biasanya 8 kali tapi kalau misalnya memang pasiennya kesakitan, udah 3 kali 2 kali. Tapi berapa kali ya? tapi ini nempel. Iya. Apa yang nempel itu? Iya. Satu benih. Terus kakinya ini kan Agak ini. dan sudah punya Ini atau gini. Posisimu adalah posisi kuda-kuda. Kamu malah kesakitan nanti kalau itu back pain.
Coba satu orang stretching hamstring. Naik lagi, up, lututnya lurus. Nah, lebih enakan kan? Daripada tadi dudukmu kayak duduk. Jadi memang sebagai seorang fisioterapis itu harus gentle pegangannya. Kalau misalkan kamu tidak gentle, yang ada lama-lama pasti mau sembuh, kamu malah yang sakit. Oke. Seperti itu. Sudah? Kita lanjut ke strengthening. Pasiennya mungkin silakan berbaring. Pasien berbaring. Oke. Tadi kan kita sudah melakukan stretching pada otot apa? Hamstring dan oke. Selanjutnya kita akan melakukan penguatan otot atau strengthening. Tadi otot yang lemah adalah otot apa? Oke. Otot yang lemah, quadricep dan core muscle atau pada bagian otot depan perut. Oke. Core muscle, otot abdominal. Oke. Cara menguatkan otot quadricep yang pertama adalah, misalkan ini tangan saya adalah teraben atau mini band. Pak, silakan kakinya diangkat ke atas. Saya akan memberikan tahanan ya. Jadi tangan saya dilawan ke atas. Silakan, yuk. Saya akan memberikan tahanan, tapi pasiennya menang. Mungkin satu orang dipalpasi, di sini beneran kontraksi. Yuk, silakan kaki kalian lakukan. Yuk, naik lagi. Saya memberi tahanan, tapi pasiennya menang. Silakan kamu minum dulu. Apa lagi? Naik. Satu. Oke. Gerakan yang kedua adalah ketika kalian ingin melakukan penguatan otot pada otot quadricep pada samping, handlingnya adalah lumbrical. Ini cuma dipalpasi aja. Pak, ini tahanan saya di tangannya yang bagian ankle ya. Pak, coba Bapak gerakan kakinya ke samping ya. Yuk silakan. Oh, ini buat dorong. Dorong Samping. satu. Dua. Oke, itu untuk quadricep pada bagian luar. Jadi untuk penguatan otot lagi pada bagian quadricep dalam adalah handling kalian seperti ini. Oke. Ini cuma pegangan biasa aja ya. Tapi tahanan kalian ada di ankle. Yuk, Bapak coba dorong ke dalam ya. Ke dalam. Oke. Sambil kalian palpasi, oh ya udah kontraksi, berarti udah benar untuk otot yang ingin dikuatkan. Coba lagi. dorong ke sini ya Bu. Karena kan quadricep ada 4 grup otot di depan kan. Sedangkan hamstring ada 3. Oke, sampai sini paham? Coba dilakukan. Penguatan otot pada quadricep. Yuk, bagaimana komunikasi kalian? Jadi saya berikan di sini. Oke, sudah. Maaf ya Bu. Nanti
Otot yang lemah selain quadriceps apa? Abdominal, otot core muscle. Cara untuk menguatkan otot tersebut adalah tangannya di samping perut, tangannya diletakkan di samping perut, kemudian kakinya ditekuk, dua-duanya agak dibuka, kemudian perutnya diangkat ke atas, perut, pantatnya, oke, agak dibuka, oke, ditahan. Kita sebagai fisioterapis menghitung 1, 2, 3, 8, turun pelan-pelan, oke. Naik lagi. Oh, gilirannya begini ya. 1, 2, 3, 8, turun pelan-pelan Pak. Up lagi. 1, 2, 8, turun pelan-pelan. Ini untuk menguatkan otot core muscle. 8 kali pengulangan. Kita hitung 1 sampai 8 di atas, turun pelan-pelan, naik lagi. Seperti itu. Biasanya 8 kali. Apanya? Berapa kali? 8 detik 8 kali. 8 detik 8 kali untuk satu sesi. Nanti biasanya pasien itu kalau untuk pertama kali ketemu kalian satu sesi dulu. Kalau kalian kasih 2 sesi yang ada mungkin selesainya 2 jam kemudian pasien capek. Kalau pasien capek juga efeknya nggak bagus buat treatment kita ke pasien. Oke, lanjut ke strengthening. Mungkin kalian udah selesai ya, bisa kan? Untuk bridging itu tadi namanya bridging. Lanjut lagi, yang terakhir adalah William Flexi untuk pasien ischialgia. Ada beberapa gerakan. Contohnya adalah Bapak coba lakukan diluruskan kakinya dua-duanya. Kemudian kaki kanannya ditekuk kembali, didorong ke atas sambil dipeluk kakinya, dibawa ke dada hingga menyentuh dada. Oke. Kemudian kalian bantu kalian bantu tangan kalian menyentuh tangan pasien. Kemudian robek pelan-pelan ya. Nah, kemudian tangan kalian tetap lumbrikal. Dorong ke atas. Ini takut robek ya celananya. Oke, dorong ke atas. Seperti itu, dorong. Nah, jadi full ke atas, rasakan tertarik pada bagian hamstring juga. Saya yang bantu. Sudah gini aja. Oke. Kemudian gantian kaki yang sehat. Dorong lagi ke atas. Dorong lagi ke atas. Saya bantu. Sehat. Oke. Tangannya lumbrikal ya. Lumbrikal seperti ini. Tidak begini, tidak begini, tidak begini. Begini. Yang gentle. Jadi harus dipegang benar-benar. Enggak begini. Kalau kayak gini kasihan kakinya pasien. Kasihan kakinya pasien. Kasihan. Enggak mungkin kan? Jadi memang harus seperti ini. Lanjut lagi silakan Pak, kakinya ditekuk dua-duanya, didorong ke atas sambil dipeluk. Kita bisa seperti ini, bisa seperti ini. Jadi seperti itu. Oke, sampai sini paham? Yes. It's okay teman-teman. Udah Daun sediakan. aman. Oke, seperti tadi. Mungkin bisa dikasih tahu keluarganya, diberitahu. Jadi nanti pertemuan selanjutnya saya akan observasi Bapak. Kemudian kita lanjutkan treatment dengan meningkatkan intensitasnya seperti itu. Jadi memang biar pasiennya merasa diperhatikan, biar pasiennya kalau misalkan dia latihan sendiri otomatis terjadi peningkatan kekuatan otot bagian lemah, kemudian terjadi pengurangan otot buat stretching, jadi cepat progresnya. Jadi secara tidak langsung aktiviti daily living-nya dia semakin bagus juga. Tapi perlu diperhatikan untuk pasien ischialgia memang tidak 1-2 kali, memang banyak kali untuk fisioterapi. Oke, untuk ischialgia mungkin sudah selesai, kita lanjut ke fleksi peroneal. Ada yang bawa ini hammer?